selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 21 November 2021 adalah Sesura dan juga Risan. Anak-anak sudah siap mengikuti ibadah pada hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita naikkan puji-pujian dan ntar kita mau duduk dengan baik, dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, jangan lupa juga ya, kita semuanya menyiapkan Alkitab kita dan kotak persembahan, juga uang persembahan untuk kita belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami semuanya boleh kembali bangun dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan bagi kita semuanya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau membawa hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan diri kami Tuhan, untuk kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dan memberikan hikmat buat kami Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan, boleh mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh menjadi anak yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, sekarang Lause mau ajak kalian semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Seperti biasa, kita mau memulai ibadah dengan menaikkan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan selalu taat kepada perintahnya. Mari kita naikkan pujian kita dengan judul Taat. Selain taat anak-anak, kita juga harus setia kepada Tuhan.
Karena kita semuanya tahu bahwasanya Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita pakai talenta yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mau hidup benar, hidup baik, hidup melayani Tuhan, dan juga hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, I want to be faithful. God gives to all His children talent both great and small. My gifts belong to Jesus. I let Him use them all. I want to be faithful. I want to be true. I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful in every task. I want to be faithful. I'll give Him my best. God gives to all His children talents both great and small. My gifts belong to Jesus. I let Him use them all. I want to be faithful. I want to be true. I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful to every class. I want to be faithful. I'll give it my best. I want to be faithful. I'll give it my best. Anak-anak silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kelas kecil akan dibawakan oleh Lause Lucy dan kelas besar akan dibawakan oleh Lause Lina Loka. Ya, semuanya duduk dengan baik, dengan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu di sampingmu ya. Nah, Lauselina akan selalu berdoa supaya anak-anak semangat terus dan semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Ya, oke. Nah, anak-anak ingat bulan November ini kita sudah belajar tentang bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Ada tokoh yang terkenal di situ, kan? Nah, kemudian kita juga sudah mendengar Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang sangat terkenal itu. Dan hari ini kita akan mendengar tentang
keturunan Raja Nebukadnezar, yaitu namanya Raja Belshazzar. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini kami masih boleh datang dan beribadah kepadamu. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar dan belajar firman-Mu. Tuhan, kami tahu ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami. Tolong kami dapat setiap kali menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau datang memohon Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami melawan dan tidak taat Tuhan. Dosa-dosa kami mungkin terhadap papa, mama, atau yang lainnya. Tuhan, tolonglah ampun semua dosa-dosa kami. Supaya kami boleh datang dengan satu hati yang bersih kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengisi hati kami, memimpin seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, coba lihat di gambar ini. Bagaimana perasaanmu anak-anak? Ini ada beberapa jari manusia dipajang dalam etalase. Setelah lihat, apakah rasanya takut nggak? Kayaknya serem dan jijik ya. Tapi Lausu kasih tahu, itu sebetulnya adalah roti yang bisa dimakan anak-anak. Sekarang banyak kan ya orang bikin kue tar bentuk apa yang kelihatannya sangat asli. Nah anak-anak, ada satu toko di Jepang, dia membuat beberapa bentuk rotinya seperti bentuk tubuh, bagian tubuh manusia. Nah anak-anak, walaupun kita sudah tahu sebetulnya itu adalah roti yang bisa dimakan, tapi Lausu percaya kalau kita sudah lihat pasti rasanya serem ya. Di dalam Alkitab, kitab Daniel pasal 5 ayat 1-30 di situ mencatat bahwa Raja Babel, Raja Belshazzar, dia mengadakan suatu pesta yang besar sekali dan mewah anak-anak. Dan pesta ini dikunjungi oleh 1.000 orang. Orangnya itu adalah orang-orang penting dan pembesar-pembesar. Pesta ini dalam istana Babilonia. Nah anak-anak, semua tamu besar itu pasti pakaiannya sangat indah bukan? Nah, dan makanan mereka pasti lezat dan mewah banget. Dan ruangan mereka pastilah ruangan yang indah dan berkelas bintang 5. Ya. Nah, semuanya sangat senang dan menikmati pesta itu anak-anak. Dalam kemabukan ini, Raja Belshazzar minta, keluarkan perkakas bait Allah yang direbut oleh Raja Nebukadnezar dari Israel, dari Yerusalem, untuk kami boleh minum dan untuk tamu-tamu semua. Anak-anak, mereka ambil cawan dari bait suci itu dan minum anggur sambil mabuk-mabukkan, dan mereka sambil memuji-muji dewa yang mereka sembah. Anak-anak, keterlaluan sekali perbuatan mereka ya. Kita lihat apa yang terjadi kemudian. Anak-anak, kita baca dari kitab Daniel pasal 5 ayat 5-6. Kita sama-sama buka ya. Ya. Di situ pasal 5 mencatat, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 6. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukkan. Nah anak-anak, sebetulnya apakah Raja Belshazzar salah lihat enggak ya?
Coba si rajanya juga bingung. Dia pejamkan mata. Dia gosok-gosok matanya. Kemudian dia buka matanya. Tetap ada tangan itu. Terus dia pikir, apakah saya mimpi enggak ya? Tapi dia lihat lagi sekelilingnya ada tamu-tamunya. Masih ada teman-temannya. Berarti bukan mimpi anak-anak. Nah tadi waktu kita lihat gambar roti yang berbentuk jari saja kita seram kan? Nah sekarang Raja Belshazzar dia melihat tangan yang gak ada tubuh, yang dia gak tahu itu apa, dan bisa bergerak menulis di dinding. Makanya semuanya itu membuat dia ketakutan anak-anak. Wajah raja itu menjadi pucat, dia takut ya, pangkal pahanya itu lemas sampai dia gak bisa bergerak anak-anak. Dan demikian juga orang-orang di sekeliling raja, mereka juga melihat semuanya itu. Dan suasana pesta itu pasti menjadi ricuh ya. Semua orang ketakutan. Raja perintahkan, panggil semua orang pintar yang ada di kerajaan Babel ini datang untuk menjelaskan sebetulnya ini apa dan apa arti tulisan itu. Kalau mereka bisa, maka saya akan memberikan hadiah kalung emas, baju indah warna ungu, dan kedudukan yang tinggi. Tapi anak-anak, semua orang pintar itu datang, mereka satu pun tidak bisa menjelaskan apa artinya itu. Nah, maka semakin ketakutanlah dan cemas raja dan tamu-tamunya. Melihat semuanya yang terjadi ini, anak-anak, pemaisuri yaitu ibunya raja datang memberitahukan bahwa di sini ada Daniel yang penuh dengan roh para dewa. Dulu Daniel pernah menjelaskan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Kamu boleh minta dia datang. Maka Daniel pun dibawa datang kepada raja. Jadi Raja Belshazzar berkata, Daniel, kalau kamu bisa mengartikan tulisan itu yang di dinding, maka saya akan memberikan kalung emas, baju indah warna ungu, dan kedudukanmu akan menjadi orang ketiga di dalam kerajaan ini. Wah anak-anak, kalau hadiah seperti ini, siapa yang bisa menolaknya? Ya kan? Tetapi kita lihat Daniel. Daniel menolak semuanya itu. Karena Daniel tidak ada niat hati untuk mendapatkan apapun, hadiah apapun di dalam melayani Tuhan. Nah, dengan berani Daniel berkata kepada Raja Belshazzar bahwa Allah lah yang memberikan kuasa dan kemuliaan kepada raja sebelumnya yaitu Nebukadnezar, leluhurmu, sehingga semua bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia ini tunduk kepadanya. Tetapi Nebukadnezar menjadi sombong, angkuh, dan keras kepala. Sehingga dia dijatuhkan dari tahtanya. Tidak menjadi raja. Dan kemuliaannya diambil oleh Tuhan. Di ayat ke-21 anak-anak mengatakan apa yang terjadi pada Raja Nebukadnezar. Dia dijauhkan di antara manusia. Hatinya itu menjadi seperti hati binatang, bayangkan ya. Tempat tinggalnya dan makanannya sama dengan binatang. Padahal dia seorang raja ya anak-anak ya. Sampai dia mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Tuhan Maha Tinggi dan yang punya kuasa atas kerajaan manusia. Maka Raja Nebukadnezar pun dipulihkan. Nah, kemudian Daniel berkata dalam kitab Daniel 5 ayat 22, Daniel berkata apa? Daniel berkata kepada Raja Belshazzar ya, tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, maksudnya anaknya si Nebukadnezar, tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, semua kejadian pada Nebukadnezar ya. Tetapi Belshazzar tidak mau mengambil pelajaran.
ini sebetulnya adalah peringatan dan pelajaran buat Belshazzar. Tapi engkau tidak mau peduli, Belshazzar. Engkau juga tinggi hati dan tidak menghormati Tuhan dengan menggunakan perkakas bait Allah untuk minum-minum dan mabuk-mabuk dengan temanmu. Maka Tuhan menyuruh tangan itu menulis di dinding. Tulisannya apa? Kalau tadi orang-orang pintar tidak mengerti anak-anak. Tetapi karena Daniel penuh dengan roh Allah, dia mempunyai hikmat untuk bisa membaca dan mengerti. Daniel membaca bahwa itu tulisannya adalah Mene Mene Tekel Urvasin. Artinya apa anak-anak? Justru itu kan yang kepengen Raja Belshazzar tahu ya, apa artinya tulisan itu. Dia penasaran dan ketakutan. Nah, Daniel menjelaskan, Mene itu artinya adalah bahwa masa pemerintahan tuanku Belshazzar dihitung Tuhan sudah berakhir. Nah, tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan terlalu ringan. Artinya apa anak-anak? Artinya adalah sikap hidup dari Belshazzar terlalu rusak menurut standar Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Urvasin artinya bahwa kerajaan Babel akan pecah dan diberikan kepada Media dan Persia. Anak-anak, setelah Raja Belshazzar mendengar semua penjelasan Daniel, apakah dia menyesal, bertobat? Tidak anak-anak. Alkitab tidak mencatat sikap Raja Belshazzar mau bertobat dan merasa perbuatannya itu adalah dosa kepada Tuhan. Dia adalah raja yang dengan sengaja anak-anak tidak menghormati Tuhan dan tidak mau peduli akan peringatan-peringatan, peraturan-peraturan dan teguran Tuhan. Di ayat yang ke-30 mencatat, kita buka Alkitab ya, Daniel 5 ayat ke-30. Di situ menulis, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Anak-anak, Tuhan sudah memperingati Belshazzar melalui kehidupan Raja Nebukadnezar dan juga penjelasan dari Daniel. Tetapi dia tidak peduli, dia cuek saja anak-anak. Dia lebih suka hidup mengikuti kesenangan dia, bebas, suka-suka gue dong, daripada mengikuti aturan-aturan Tuhan. Nah anak-anak, Lause mau bertanya, pernahkah kamu juga ditegur dan diperingati oleh Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan menegurmu? Apakah Tuhan bersuara dekat denganmu? Tidak anak-anak. Tuhan menegur kita bisa melalui orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita. Itu bisa jadi adalah mungkin papa atau mama atau guru di sekolah atau Lause di sekolah minggu atau teman-teman ataupun kejadian-kejadian sekeliling kita yang kita tahu. Anak-anak pernah melihat dan mengalami tanda ini? Lause ada beberapa sign. Nah, tanda ini adalah petunjuk yang ada di sepanjang jalan, bukan? Kita bisa melihat ini, kita bisa melihat ini. Nah, ini di sepanjang jalan orang bisa lihat. Kalau orang lihat ini, orang tahu apa pesan dari tanda ini. Ya kan? Jadi tidak perlu Pak Polisi setiap orang lewat kasih tahu, begini, begitu. Tidak perlu. Tetapi semua orang kalau sudah bisa bawa mobil, bawa motor, mereka diuji dan mereka sudah tahu ini tanda artinya apa. Ya. Tetapi Lause mau kasih tahu ya, ini artinya kan tidak boleh, ya. Tidak boleh, tertutup, tidak boleh. Nah, tetapi apakah kalau di rumah papa mama mau bilang dengan kita tidak boleh apa, tidak boleh itu, apakah papa mama nunjukkan sign ini juga? Tidak anak-anak, ya, tidak. Tetapi
mereka menegur, mendidik kita dengan kata-kata, dengan kasih. Karena Tuhanlah yang menempatkan mereka untuk mendidik dan menjaga kita. Jadi mama mungkin bisa bilang, kamu jangan emosi loh, ya. Kamu jangan suka-suka marah dan ribut dengan adik atau kokomu. Mama nggak tunjukkan begini anak-anak. Mama dengan kata-kata, dengan kasih. Dan mama juga mungkin bisa bilang, jangan malas. Jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jangan main terus, lupa belajar. Ya, mama akan dengan kata-kata, dengan kasih, tidak hanya menunjuk sign seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi ini tanda apa? Stop. Jadi, Papa kalau mau ngomong dengan kita, stop melakukan hal-hal yang tidak baik, dia juga tidak menggunakan ini. Papa akan bilang, stop main gamenya ya. Nah, Papa juga akan bilang, stop baca dan nonton yang tidak baik di sosmed. Mungkin juga dia akan menegur kita dengan stop untuk berkata-kata yang tidak jujur dan tidak berguna. Ya, nah itu semua didikan untuk kita anak-anak, teguran untuk kita yang Tuhan pakai. Nah, kalau kita lihat ini mungkin tidak ada di jalan. Ini adalah sign do, lakukan. Ini mungkin guru di sekolah atau lausu sekolah minggu mengingatkan kita terus. Ingat saat teduhnya ya. Kita coba pikirkan di sekolah minggu, hampir setiap minggu atau di fellowship Zoom hampir setiap bulan. Lausu selalu mengingatkan. Ingat baca Alkitab, ingat beribadah, ingat saat teduhnya. Ya kan? Mereka tidak bosan-bosan terus mengingatkan kita. Jadi kita jangan bosan, kita hargai anak-anak. Ya, guru di sekolah juga mungkin akan mengingatkan. Kerjakan PR-mu, jangan telat ikut pelajaran. Kamu harus jadi murid yang sopan dan yang menghormati orang tua. Nah, anak-anak, lebih daripada semuanya ini ya, Tuhan pakai orang tua, Tuhan pakai lause, Tuhan pakai teman ya, dan yang lain-lainnya. Terlebih dari itu, anak-anak, Tuhan berbicara kepada kita dan menegur kepada kita melalui apa, anak-anak? Firman-Nya, yaitu Alkitab. Melalui ibadah seperti saat ini, anak-anak ikut ibadah, ya. Melalui saat teduh, ya. Nah, kalau anak-anak taat melakukan apa yang terus-menerus lausu di sekolah minggu ingatkan, ya, membaca Alkitab, kalian akan mendapatkan banyak hal yang berharga anak-anak. Seperti lausu kalau membaca Alkitab, lausu mendapatkan banyak berkat. Lausu akan catat, anak-anak. Ada catatan kecil untuk lausu sendiri. Seperti ini lausu baca, jiwaku merindukan engkau. Luar biasa banget, anak-anak. Raja Daud hatinya begitu haus kepada Tuhan. Itu sangat menguatkan. Catat itu semuanya ya, anak-anak ya. Menjadi catatan yang berharga untuk kita. Jadi anak-anak, kita mau belajar dari ayat hafalan hari ini, yaitu di Amsal 3 ayat 11. Ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Coba kita sama-sama buka Alkitab kita. Amsal 3 ayat 11. Ya, sudah dapat? Kita sama-sama membacakannya ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, anak-anak, kita sama-sama baca satu kali. Ya, kita sama-sama baca satu kali sambil mengerti setiap kata-kata di dalamnya. Ya, nanti Lausu akan bagi menjadi 3 bagian. Yuk kita sama-sama membaca Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan
janganlah engkau bosan akan peringatannya. Anak-anak, kita kalau lihat ayat ini, langsung merasakan bagus banget ayat ini. Karena apa, anak-anak? Kata pembukanya itu, kata apa coba anak-anak baca? Ya, hai anakku. Berarti Tuhan begitu dekat dengan kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Keren banget kita ya anak-anak ya. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan kalimat kedua di sini mengatakan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Anak-anak menolak berarti apa? Berarti tidak mau, berarti tidak mau taat, dan berarti melawan, ya. Seperti raja bersajar. Tidak taat, melawan Tuhan. Nah, anak-anak, marilah kita belajar jadi anak yang suka menerima dan taat kepada didikan dan teguran Tuhan. Supaya kita bisa semakin baik dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalimat ketiga di sini adalah, janganlah engkau bosan-bosan akan peringatannya. Peringatan Tuhan. Lalu semua tanya, siapa yang suka bosan kalau dengar mama kasih peringatan terus dan pesan-pesan? Rasanya bosan banget ya. Mama ini bawel sekali, ngulang lagi. Ya, sesungguhnya lalu kasih tahu, mama yang sayang anaknya lah, yang tidak takut capek-capek, terus mengingatkan, mengajari anaknya. Begitu juga Tuhan Allah Bapa kita di surga, Dia akan terus-menerus memberi peringatan kepada anak-anak yang dikasihinya. Nah, anak-anak, waktu kita dididik dan diperingati, rasanya bagaimana? Rasanya tidak menyenangkan. Justru kita harus bersyukur, anak-anak. Masih ada orang yang mau melakukan semuanya ini untuk kita. Karena akan mendatangkan kebaikan buat kita. Langsung jadi ingat, anak-anak, langsung jadi ingat pada masa kecil langsung punya nenek sering sekali mengingatkan, ayo ke sekolah minggu. Nah, karena papa mama langsung itu belum percaya Tuhan Yesus, anak-anak. Jadi nenek Lause yang terus mendorong, terus suruh ke sekolah minggu. Sehingga Lause percaya Tuhan Yesus sampai saat ini. Dan juga nenek Lause sering sekali menegur. Kalau anak-anak, kalau kita ini, kalau kami duduk santai nonton TV, depan ada meja, kakinya itu kalau mau santai kan diangkat ya, di atas meja gitu ya, santai. Nah, selalu pasti ditegur bahwa itu tidak sopan dan tidak baik. Kamu duduk harus rapi, kaki harus di bawah. Nah, Lause sampai usia seperti ini, Lause tidak mau dan tidak suka dan tidak pernah kalau duduk itu angkat kaki gitu loh. Itu kelihatannya tidak sopan, bukan? Nah, jadi sampai Lause sudah besar, waktu diingatkan terus, Lause sih kesel juga sih anak-anak. Tetapi setelah Lause besar, Lause bersyukur bahwa ada nenek yang terus mengingatkan dan mendidik Lause. Ya anak-anak, sekarang kita ulang menghafal ayat ini ya. Nah, Lause punya 3 sign untuk mempermudah kita nanti belajar dan menghafal ayat ini. Ya, oke, siap? Kita mulai. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita ulang lagi, oke? Ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekarang tanpa sign bisa kita hafal? Ya, 2, 3. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku,
janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Anak-anak, mengapa Tuhan mau terus mendidik dan memberi peringatan kepada kita, anak-anak? Sebetulnya ayat ini ada di ayat berikutnya, yaitu Amsal 3 ayat 12. Di situ mencatat apa? Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi hari ini anak-anak, kalau Tuhan masih memberi peringatan dan didikan kepada kita, berarti Dia mengasihi kita, anak-anak. Tidak membiarkan kita dan tidak membuang kita. PowerPoint kita juga berkata begitu, anak-anak. Coba kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Berarti kalau sudah tidak diajarin, itu sudah tidak dikasihi, anak-anak. Kita bersyukur sekali loh. Tuhan terus-menerus mengajar kita melalui firman, kesempatan kita bisa beribadah, memberi papa, mama, dan orang-orang sekeliling kita yang baik. Tuhan siapkan untuk mendidik kita. Ya, coba kita ulang lagi PowerPoint kita. 1, 2, 3. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Satu kali lagi, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ingat anak-anak, waktu kita diajar ya dan diperingati, mungkin tidak selalu menyenangkan anak-anak. Mungkin bahkan kita akan mengalami sulit. Karena apa? Harus melepaskan kebiasaan buruk dan dosa-dosa kita. Nah, pada saat anak-anak mengalami itu, ingat baik-baik anak-anak, bahwa kalau Tuhan masih mau memberi pelajaran dan menegur kita, karena Tuhan mengasihi kita. Ya, ingat anak-anak, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Bapa kami sangat mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami sudah mendengar berita, Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan terus-menerus mengajar, mendidik, dan menegur kami. Walaupun sering sekali kami merasa tidak enak, tidak nyaman, bahkan mungkin kita suka melawan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, tolonglah kami setelah mendengar firman-Mu, kami boleh mengaku semua dosa-dosa. Dan kami mau diperbaharui. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang mau diajar, yang mau dididik. Dan kami mau rajin mempelajari firman-Mu. Sehingga kami tahu semua apa yang Tuhan kehendaki. Apa peringatan dan ajaran Tuhan di dalam firman-Mu. Tolong kami juga mau taat kepada orang tua, mau taat kepada guru, dan mau hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati setiap kita, agar kita bisa menjalankan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang
mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik dan begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Engkau telah menyertai kehidupan kami selama ini hingga kami bisa ada seperti adanya kami sekarang pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Ajar kami untuk boleh senantiasa menghitung berkat-berkat Tuhan, sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan luapan ucapan syukur kepada Engkau senantiasa. Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerima persembahan kami ini. Untuk Tuhan pakai, untuk pekerjaan Tuhan, terutama di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum kita mau menutup ibadah kita pada hari ini, Lause mau memberikan sedikit pengumuman. Ya, bagi anak-anak yang sudah mengikuti ibadah setiap minggu, jangan lupa mengisi absensi melalui link G-Form yang dibagikan oleh Lause setiap kelas ya. Terus, yang kedua, tema minggu depan apa ya? Oh, janji keselamatan. Janji siapa, Lause? Nah, mau tahu Lause? Ikutin ibadah minggu depan ya. Oke, jangan lupa ya anak-anak ya. Pengumuman yang ketiga, anak-anak sekolah minggu yang sudah mengisi wishlist ataupun common list tapi belum antar ke gereja, masih ada kesempatan terakhir minggu depan tanggal 28 November mulai dari jam 7.30 pagi sampai jam 12 siang. Bisa sekalian datang mengambil hadiah point reward dan paket aktivitas Natal, yaitu mewarnai topi. Untuk link video tutorial juga sudah di-share ke WA grup kelas masing-masing ya. Silakan dilihat di situ, oke? Sekarang saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mau naikkan Bapa terima kasih. Setelah itu kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut ibadah lagi ya. Bye-bye. Bye.